Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nopar Ardi dalam series pembahasan kita di pemrograman berbasis web. Eh, Saat ini kita melanjutkan, kita masuk ke sesi bahasan di praktikum ya. Yang mana di kelas teori kemarin kita sudah bahas tentang JavaScript ya secara teoritis. Sekarang kita masuk ke tutorialnya, cara penggunaan JavaScript dari dasarnya gitu ya sampai ke versi advance-nya nanti gitu ya. Oke, selama lebih kurang 15 menit ke depan kita akan bahas dari dasar-dasar JavaScript terlebih dahulu gitu ya. Oke, yang pertama kita saya akan menggunakan di praktikum ini saya akan menggunakan editor punyanya Weather School yang bisa Anda akses secara online ya, yang ada uh, web gitu ya. Nanti ada search di webnya. Saya pakai browser untuk menjalankannya gitu ya. Oke, nah JavaScript seperti apa sih bentuk JavaScript? Nah, di sini saya akan contohkan satu elemen dasar yang bisa kita gunakan untuk di JavaScript gitu ya. Nah, JavaScript itu di apa namanya? Fungsinya adalah kita bisa mengatur ataupun memanipulasi isi konten dari HTML dengan menggunakan JavaScript gitu ya. Saya contohnya misalnya di sini saya buat satu JavaScript ya. Isinya itu berupa tujuannya adalah untuk mengganti, nanti ada tulisan, nanti kita klik itu kontennya bisa ganti gitu ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita mulai. Misalnya di sini saya buat satu headingnya. Nah, misalnya what can JavaScript do gitu ya. Saya tutup H2. Nah, setelah itu apa lagi? Di bawahnya typo. Saya tambah satu paragraf ya. Di sini saya buat ID-nya berupa demo. Ini nanti ID-nya akan kita panggil di script JavaScript-nya. Buat JavaScript can change HTML content misalnya gitu ya. Tik. Oke. Nah, apa lagi? Kemudian di sini kita tambah satu button. Jadi nanti ketika kita jalankan, dia akan muncul buttonnya. Ini baru tulisan ya. Nah, nanti ada button, kita klik buttonnya, tulisan di sini akan ganti gitu. Itu yang akan kita bangun gitu ya. Nah, di sini saya tambah satu button, button type, TP-nya adalah button, button, ya. Kemudian on click artinya kita klik buttonnya untuk actionnya gitu ya. Document change, get element by ID. Nah, ID-nya di sini, ID-nya kecil. ID-nya di sini adalah ID yang ada di demo di atas ini, gitu ya. Nah, di sini kita tambah ID-nya berupa demo. Dah itu. Ini pakai inner HTML. Nah, inner HTML-nya apa? Nanti ketika diklik ini, apa yang akan muncul di sana gitu ya. Seperti itu kita mau buatnya. Nanti yang akan muncul adalah tulisan lain yang kita definisikan yang ada di dalam ini. Misalnya yang akan muncul itu kita buatlah contohnya misalnya tulisannya adalah hello gitu ya. Hello JavaScript misalnya gitu. Sudah untuk petiknya. Ini petiknya ada satu lagi, jangan lupa yang kecilin untuk buka yang ada di sini ya. Oke, kemudian di tutup dongnya, kita buat nama buttonnya namanya click me gitu ya. Sudah, dan selesai buttonnya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita run, nah hasilnya akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi nanti ketika kita klik gitu ya tombolnya, maka tulisan JavaScript can change HTML content ini akan ganti dengan tulisan yang kita definisikan di inner HTML yang tadi gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Ini misalnya kita klik. Nah, jadi hello JavaScript gitu ya. Oke, diklik lagi ya nggak bisa balik lagi. Karena dia ngeceknya ke sana. Kita reload ulang lagi gitu ya. Nah,
JavaScript can change dokumen HTML content gitu ya. Nanti kita klik, nah jadi hello JavaScript. Dari mana hello JavaScript-nya? Ini dari konten inner HTML yang ada di sini. Ya, ini salah satu fungsi dari JavaScript ya. Nah, selain dari itu, JavaScript itu juga ada beberapa event yang bisa dilakukan. Ini adalah event namanya ya. Ada berupa on click dan ada beberapa bentuk yang lain. Nah, sekarang kita akan cobakan yang kedua untuk percobaan praktikum kita yang selanjutnya, gitu ya. Kita akan cobakan untuk membuat berupa apa ya? Berupa yang lebih sedikit inilah apa? Yang lebih advance sedikit gitu ya. Itu untuk menyalakan lampu dan juga sejenisnya misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ini ada yang sudah saya siapkan untuk menyalakan lampu gitu ya. Nah, yang perlu Anda amati di sini bagaimana sih codingan ini bekerja gitu ya. Dia bisa nge-change bentuk dari lampunya. Sekarang saya coba jalankan dulu untuk codingannya yang sudah saya sediakan. Misalnya kita klik di turn the light on, ya lampunya jadi menyala gitu ya. Off dia jadi mati. Ini sebenarnya bukan nyala dan mati ya, tapi mengganti warna. Ini warna sebelumnya adalah warna abu-abu gitu ya. Kita di sini warnanya jadi warna kuning. Jadi kesannya seolah-olah kita ngidupkan dan juga mematikan lampu. Nah, gimana sih caranya untuk eventnya? Eventnya di sini juga menggunakan on click ya. Kita pakai event on click sama seperti yang tadi yang kita contohkan di sebelah ini tadi gitu ya. Yang mana tadi on clicknya kita pakai inner HTML untuk mengubah isi konten dari dokumen HTML yang di sini gitu ya. Kita ganti dengan inner HTML hello JavaScript gitu ya. Yang di sini kita itu mengganti gambar sebenarnya. Jadi bentuknya sama. Nah, lihat dari sisi ininya, dari sisi logika berpikirnya gitu ya, dari logika codingannya, ini dimulai dari lihat konfliknya ini masih get elemen PID, namanya my image ya. Source-nya ini bullbond.gif ya. Ini dari internal punyanya Weather School, itu gambarnya gitu ya. Ini untuk nyalakan lampunya. Nah, untuk mematikan lampunya ya, kita mengganti source dari gambar ini gitu ya ke gambar yang lain source-nya. Jadi ke gambar yang kedua, yang mana gambar kedua itu namanya adalah pickbullpuff.gif ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita klik ini off gitu, ini adalah gambar yang berbeda gitu. Jadi kita bisa mengganti gambar ya, satu dengan yang lain. Seolah-olah bentuknya ini adalah satu gambar yang sama gitu ya. Cuman bentuknya mematikan dan menyalakan, tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, kita lanjut ke bagian yang lain. Apa yang akan kita bahas lagi setelah ini? Kita akan cobakan beberapa sintak-sintak yang lain untuk JavaScript gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan paparkan terkait dengan posisi dari si JavaScript itu sendiri gitu ya. Di mana sih kita naruh si JavaScript? Tadi ini agak tertinggal sedikit ya. Tadi semua JavaScript itu saya masukkan ke dalam konten dari si program kita ya. Tapi sebenarnya tidak melulu harus di sana letaknya gitu ya. Nah, untuk JavaScript ini sendiri itu bisa kita letakkan di beberapa tempat sebenarnya ya. Di mana perlu kita taruhkan JavaScript? Yang pertama itu bisa kita taruhkan di tempat mereka sendiri. Ini namanya inline ya. Ini inline sama seperti CSS kemarin, ada namanya inline CSS gitu ya. Sekarang itu JavaScript-nya disisipkan secara inline di sini. Dan cara selanjutnya itu bisa dengan kita buatkan satu part sendiri isinya JavaScript gitu ya. Contohnya misalnya di sini saya tambah head satu gitu ya. Ini kita hilangkan dulu yang punya gambar tadi, nanti bisa balik lagi. Oke, misalnya di sini di bagian head itu kita tambahkan tentang kita sisipkan scriptnya ya. Kalau di CSS kemarin itu kita kutipnya itu berupa style itu melambangkan dia CSS. Tapi kalau script dia itu melambangkan dia adalah
punyanya JavaScript gitu ya. Nah, misalnya di sini saya buat dokumen get element by ID gitu ya. Ini contoh yang tadi demo misalnya gitu. Oke, kemudian kita buat inner HTML-nya. Ini yang tadi ya, inner HTML. Oke, JavaScript pertama gitu. Sudah, kita tutup, selesai gitu ya. Nah, jadi kita bisa masukkan ini ke bagian, maaf, ini saya pindahkan ke dalam body aja ya. Kita bisa pindahkan ini ke dalam bagiannya sendiri ya. Jadi ada scriptnya gitu ya. Jadi kalau di CSS itu kita pakai style.css, kalau sini itu pakai script ya. Nah, terus untuk manggilnya gimana? Ya ini karena belum dipanggil ya. Misalnya sini saya tambah satu paragraf p id, ini karena namanya demo tadi ya. Kita panggil ini demo ya. Oke. Nah, baru dia bisa jalan. Nah, gitu. Nah, baru muncul gitu ya. Nah, jadi eh, seperti itu gitu ya untuk menjalankan JavaScript. Jadi bisa dengan cara kita buat satu blok tempat dia menulis JavaScript aja. Kalau di dalam CSS itu namanya block style kalau di sana gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Untuk JavaScript itu sendiri, itu bisa kita masukkan keduanya ya. Bisa dari sisi ini saya masukkan ke dalam body. Dalam body punyanya si HTML. Bisa juga ini kita pindahkan ke dalam head. Punya si HTML, taruh di atas gitu ya. Itu bisa juga. Tapi pada umumnya, ketika kita pakai sedikit JavaScript, itu kita masukkan JavaScript-nya itu ke atas ya, ke dalam head gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa juga buat JavaScript secara eksternal. Ya, eksternal artinya apa? JavaScript-nya itu kita buat satu dokumen sendiri yang isinya berupa dokumen javascript.js ya. Jadi kita tidak sisipkan itu ke dalam dokumen HTML seperti ini, tapi kita buat file terpisah. Misalnya namanya adalah javascript.js ya. Karena .js belakangnya adalah JavaScript seperti itu ya. Jadi bentuknya bisa seperti itu, bisa kita pisah dengan cara seperti itu. Terus manggilnya gimana? Manggilnya nanti misalnya saya buat satu file terpisah gitu ya. Anda manggilnya tinggal buat script ya. Kemudian pakai src untuk source-nya gitu ya. Anda masukkanlah nama JavaScript-nya apa? Nama file.js. Nah, yang ada .js itu adalah JavaScript. Jadi ada definisikanlah source-nya letaknya di mana gitu ya. Di directory tempat project Anda, tempat Anda mengerjakan project-nya gitu. Seperti itu. Ya, ini untuk yang eksternal. Oke. Nah, sepertinya itu aja untuk dasar-dasar dari JavaScript ya. Jadi dapat kita simpulkan tadi kita sudah belajar bahwa JavaScript itu bisa memanipulasi dokumen dari si HTML itu sendiri gitu ya. Nah, untuk memposisikan letak si JavaScript itu bisa dengan beberapa cara gitu ya. Pertama itu bisa dengan kita masukkan secara inline di dalam taksi HTML-nya gitu ya. Yang kedua itu bisa dengan menggunakan internal ya, internal si JavaScript kita buatkan bagian part sendiri yang pakai .javascript apa namanya script gitu ya, tag scriptnya. Yang ketiga kita buat di file terpisah, kita pisahkan filenya dari dokumen .js, nanti kita panggil ke dokumen HTML yang ingin kita manipulasikan gitu ya. Oke, itu saja sepertinya untuk dasar-dasar dari JavaScript. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang jQuery ya, yang mana jQuery ini yang akan paling banyak digunakan di HTML. Oke, sekian, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.